Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, hari ini mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah SAW, tumbuh dalam didikan Nabi sendiri. Ayahnya, Zaid bin Haritsah, adalah sahabat setia yang diangkat anak oleh Rasulullah sebelum turunnya ayat yang menghapus tradisi tersebut. Ibunya, Ummu Aiman, adalah wanita solehah yang menjadi pelayan setia di rumah tangga Nabi. Sejak kecil, Usamah sudah menunjukkan keberanian dan kecerdasan. Ia selalu mengikuti Rasulullah dalam berbagai kesempatan, menyerap ilmu dan hikmah dari beliau. Rasulullah sangat menyayanginya, bahkan sering memangku dan menciuminya. Beliau bersabda, "Usamah adalah orang yang paling aku cintai di antara manusia." Di usia belia, Usamah sudah ikut berperang bersama Rasulullah. Dalam perang Uhud, meski masih kecil, ia tetap bersemangat membantu para sahabat. Keberaniannya semakin terlihat dalam perang Handak dan Bai'at Ridwan. Puncak kepercayaan Rasulullah kepada Usamah adalah ketika beliau menunjuknya sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin untuk memerangi bangsa Romawi di wilayah Syam. Usia Usamah saat itu baru 18 tahun, namun Rasulullah yakin dengan kemampuannya. Penunjukan ini sempat menimbulkan keraguan di kalangan sebagian sahabat yang merasa Usamah terlalu muda untuk memimpin pasukan besar yang terdiri dari tokoh-tokoh senior. Namun, Rasulullah tetap pada keputusannya. Beliau bersabda, "Laksanakanlah perintah Usamah." Penunjukan ini menunjukkan betapa besar kepercayaan Rasulullah kepada Usamah, sekaligus menjadi ujian bagi para sahabat untuk taat kepada pemimpin yang telah ditunjuk. Kisah Usamah bin Zaid adalah kisah tentang cinta, keberanian, dan ketaatan. Ia adalah contoh pemuda yang tumbuh dalam didikan agama, memiliki keberanian membela kebenaran, dan taat kepada pemimpin. Kisahnya menjadi inspirasi bagi generasi muda Islam untuk meneladani akhlak dan semangatnya. Pasukan yang dipimpin Usamah bin Zaid bersiap berangkat menuju Syam. Namun, di tengah persiapan yang matang, Rasulullah SAW jatuh sakit. Usamah dan pasukannya sangat berduka, tetapi mereka tetap bersiap untuk menjalankan perintah Rasulullah. Ketika sakit Rasulullah semakin parah, beberapa sahabat menyarankan agar Usamah menunda keberangkatannya. Mereka khawatir jika terjadi sesuatu pada Rasulullah, Usamah tidak berada di Madinah. Namun, Usamah tetap teguh pada pendiriannya untuk melaksanakan perintah Rasulullah. Akhirnya, Rasulullah SAW wafat. Kabar duka ini membuat seluruh Madinah berduka. Usamah dan pasukannya sangat terpukul, tetapi mereka tetap melanjutkan persiapan untuk berangkat ke Syam. Mereka sadar bahwa menunaikan janji dan melaksanakan perintah Rasulullah adalah bentuk penghormatan terakhir kepada beliau. Setelah Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah, beberapa sahabat kembali menyarankan agar ekspedisi Usamah dibatalkan. Mereka beralasan bahwa kondisi umat Islam sedang tidak stabil setelah wafatnya Rasulullah. Selain itu, banyak suku Arab yang murtad dan menolak membayar zakat. Namun, Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas menolak usulan tersebut. Beliau berkata, "Demi Allah, aku tidak akan pernah membatalkan pasukan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah untuk berangkat. Sekalipun aku harus berperang sendirian, aku akan tetap melaksanakan perintah beliau." Abu Bakar As-Siddiq kemudian memberikan semangat kepada Usamah dan pasukannya. Beliau berkata, "Berangkatlah kalian dengan nama Allah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Janganlah kalian membunuh orang tua renta, anak-anak, dan wanita. Janganlah kalian merusak tanaman dan menebang pohon. Janganlah kalian menghancurkan bangunan dan membakar rumah-rumah ibadah." Dengan semangat yang membara, Usamah dan pasukannya berangkat menuju Syam. Mereka berhasil menaklukkan beberapa wilayah dan memberikan pelajaran kepada bangsa Romawi yang sombong. Kemenangan ini membuktikan bahwa Usamah adalah seorang pemimpin yang cakap dan berani. Setelah menyelesaikan tugasnya, Usamah dan pasukannya kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Mereka disambut dengan sukacita oleh kaum muslimin.
Usamah bin Zaid telah membuktikan bahwa ia adalah seorang pemuda yang pantas dipercaya untuk memimpin pasukan. Setelah keberhasilan ekspedisi ke Syam, Usamah bin Zaid kembali ke Madinah dan menjadi salah satu tokoh yang dihormati. Ia dikenal sebagai seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki keberanian serta kecerdasan yang luar biasa. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Usamah selalu memberikan masukan dan saran yang berharga. Ia juga ikut serta dalam memerangi kaum murtad yang mencoba memecah belah umat Islam. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Usamah tetap menjadi penasehat yang setia. Umar sangat menghormati Usamah karena kedekatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, Umar pernah memberikan tunjangan yang lebih besar kepada Usamah dibandingkan kepada dirinya sendiri. Hal ini sempat menimbulkan pertanyaan dari sebagian sahabat. Namun Umar menjelaskan bahwa Usamah lebih berhak mendapatkan tunjangan yang lebih besar karena ia lebih dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usamah bin Zaid hidup dengan sederhana dan zuhud. Ia tidak pernah terlena dengan kekayaan atau jabatan. Ia selalu berusaha untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aspek kehidupannya. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, terjadi fitnah besar yang menimpa umat Islam. Usamah bin Zaid berusaha untuk menenangkan situasi dan mencegah terjadinya pertumpahan darah. Ia menasehati para pemberontak untuk tidak melakukan kekerasan dan kembali kepada kebenaran. Setelah Utsman bin Affan wafat, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Usamah bin Zaid tetap setia kepada Ali dan mendukung kepemimpinannya. Ia ikut serta dalam Perang Jamal dan Perang Siffin untuk membela kebenaran dan menjaga persatuan umat Islam. Usamah bin Zaid wafat pada akhir masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia dimakamkan di Madinah. Pergantiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi kaum muslimin. Usamah bin Zaid adalah seorang sahabat yang mulia, seorang pemimpin yang berani, dan seorang tokoh yang dihormati. Kisahnya akan selalu dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi muda Islam. Meskipun masih sangat muda, Usamah sangat ingin ikut berperang dalam Perang Uhud. Namun, karena usianya belum memenuhi syarat, ia tidak diizinkan ikut serta secara langsung. Meskipun demikian, semangatnya tidak padam. Ia tetap berusaha membantu dengan memberikan minum kepada para prajurit yang kehausan dan merawat mereka yang terluka. Kisah ini menunjukkan semangat jihad dan kepedulian Usamah terhadap sesama muslim sejak usia dini. Dalam sebuah peperangan, Usamah pernah membunuh seorang musuh yang telah mengucapkan kalimat syahadat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar hal ini, beliau sangat marah dan menegur Usamah dengan keras. Usamah menjelaskan bahwa ia membunuh orang tersebut karena ia mengucapkan syahadat hanya untuk menyelamatkan dirinya. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tidak membenarkan tindakannya dan bersabda, "Mengapa tidak kau belas saja dadanya, sehingga kau tahu apakah ia jujur atau tidak?" Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya berhati-hati dalam menghakimi orang lain dan tidak mudah menuduh seseorang munafik. Meskipun muda, Usamah sangat dihormati oleh para sahabat senior. Mereka mengakui keutamaan dan kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar bin Khattab memberikan tunjangan yang lebih besar kepada Usamah dibandingkan kepada dirinya sendiri, hal ini menunjukkan betapa besar penghargaan para sahabat terhadap Usamah. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati orang yang lebih muda jika ia memiliki keutamaan dan ilmu yang lebih tinggi. Usamah bin Zaid juga dikenal sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya. Ia meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sumber ilmu bagi umat Islam. Kisah ini menunjukkan bahwa Usamah tidak hanya seorang pejuang yang berani, tetapi juga seorang ulama yang berilmu. Diriwayatkan
bahwa ketika Utsman bin Affan terbunuh, Usamah bin Zaid menutupi wajahnya dengan kain. Ketika ditanya mengapa ia melakukan hal itu, Usamah menjawab, "Aku tidak ingin melihat wajah orang-orang yang telah membunuh Utsman." Kisah ini menunjukkan kesedihan dan kekecewaan Usamah atas peristiwa tragis tersebut, serta ketidaksetujuannya terhadap tindakan para pemberontak. Kisah-kisah ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kehidupan Usamah bin Zaid. Ia adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam didikan agama, memiliki keberanian membela kebenaran, taat kepada pemimpin, zuhud dalam kehidupan, dan selalu berusaha menjaga persatuan umat Islam. Semoga kisah-kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi Muslim yang lebih baik.